Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Dikmah, Dialog Mahasiswa. Tentunya hanya di KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Sekarang bersama saya lagi, Samratul Abidah, dan tentunya kita sudah kedatangan narasumber yang cukup mengesankan. Mahasiswa dari salah satu IAIN Kediri yang juga menjadi santri. Perkenalkan, namanya Kak Yuan Robiah Al-Adawiyah. Selamat sore Kak. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Begitu pula yang saya harapkan kepada pemirsa KK Media. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut lagi, saya akan membacakan sedikit ulasan dari tema dan narasumber yang akan kita bahas kali ini. Menyandang gelar mahasiswa tentunya sebuah kebanggaan tersendiri, sekaligus sebuah tantangan yang sangat besar. Mahasiswa adalah calon pemimpin di generasi masa depan, sedangkan santri merupakan gelar yang diperoleh karena kemuliaan, kebanggaan, dan kehormatan, karena akhlak dan budi pekerti yang tidak dimiliki oleh orang awam pada umumnya. Santri yang menjadi mahasiswa atau mahasiswa yang menjadi santri mengharuskan semuanya mampu mengamalkan dan mempertahankan amaliyah-amaliyah di kehidupan sehari-harinya, kapanpun dimanapun mereka berada. Jadi jangan salah, santri tetap bisa menjadi mahasiswa aktif. Dengan tema kita kali ini adalah menjadi mahasiswa aktif berkarakter santri, bersama salah satu narasumber IAIN dari IAIN Kediri, yakni Kak Yuan Robiah Al-Adawiyah. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita ya Mbak ya. Ya, oke. Aku panggilnya apa nih Kak? Alda. Kak Alda aja. Ya, Alda. Oke, Kak Alda. Kak Alda ini kalau boleh tahu dari prodi apa? Dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Wow, MPI nih ya. Iya, MPI. Oh. Mungkin boleh dijelaskan tentang prodi yang Kakak ambil. Oke. Manajemen Pendidikan Islam itu adalah program pendidikan yang mengajarkan kita dan melatih kita untuk menjadi seorang yang mahir dalam mengelola sekolahan, mengelola lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan Islam. Oke. Nah, di dalam program pendidikan ini kita diajarkan untuk memanajemen sebuah sarana prasarana, kurikulum, administrasi, terus bagian TU juga seperti itu. Jadi seputar dari pendidikan itu sendiri ya? Iya, dari pendidikan, tapi lebih ke pengelolaannya. Ya. Selama sejauh ini nih, menjadi santri sekaligus mahasiswa, apa sih kendalanya? Kalau kendala itu sebenarnya nggak ada ya Mbak. Kalau menurut saya itu loh, soalnya sama saja. Aslinya itu sama saja, karena kan semuanya itu kan terkendali. Dari waktu sudah termanajemen. Mungkin yang terkendala itu cuma gara-gara jarak antara kampus dengan pondok seperti itu. Terus sama pembagian waktunya seperti itu aja. Kalau yang lainnya nggak ada, insya Allah. Oh, jadi kendalanya cuma dari apa ya, jarak? Iya, seperti itu. Oke. Kalau ini aku mau tanya tentang Kakak jadi santri ini udah dari dulu apa masih baru? Masih baru. Masih baru. Dari Saya itu jadi santri masih baru. Ya dari SMP. dari SMP udah Iya. lama kan. Terus ngabdi 1 tahun di pondok saya, terus melanjutkan di sini. Jadi dari SMP, SMA. Ngabdi 1 tahun, terus di sini sudah dapat 2 tahun. Oke. Iya. Sekarang semester berapa? Semester 5. Oke. Iya. Dulu pernah menjadi santri di mana? Saya pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Mambo Solihin Blitar. Oke. Iya. Kalau sekarang di mana? Sekarang di Pondok Pesantren Al Amin Ngasinan, Rejomulyo. Oh, dekat sini ya, Kak? Iya, agak jauh. Nah, aku mau tahu nih, pendapat Kakak mengenai santri. Santri itu sebenarnya seperti apa sih? Santri itu seperti yang kita ketahui ya. Oke. Santri itu adalah seseorang atau sekelompok orang yang seneng ngaji, demen ngaji, nguri-nguri ilmu agama. Oke. Namun kalau kita buka lebar lagi, santri itu bukan hanya orang yang mondok, yang mengenyam pendidikan, mengaji dan mondok, tapi apabila ada seseorang yang tidak mondok, tapi dia itu berakhlak santri, itu juga namanya santri. Terus ada seseorang yang tidak mondok, tapi dia tetap mau mengaji, baik itu mengaji di
Madin atau di lembaga lainnya lah di luar pondok pesantren itu namanya juga santri. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi bukan hanya orang yang ngaji terus mukim di pondok, tidak seperti itu. Jadi ini hanya dari perihal tidur saja ya. Dari bedanya di situ. Iya, pindah Meskipun tempat tidur. oke, meskipun dia enggak mondok nih, tapi Iya. kayak akhlak budi pekertinya sama seperti santri. Iya. Itu bisa disebut santri Bisa juga. disebut santri Oke. seperti dawuhnya Mbah Maimun seperti itu. Oke. Seperti yang kita bilang tadi, perihal santri itu tidak diperoleh dari gelar mahasiswa ataupun pelajar, tapi dari budi pekertinya. Iya, betul. Oke. Selama sejauh ini nih, pengalaman yang pernah mengesankan banget untuk kakak atau menyenangkan banget selama menjadi santri? Kalau pengalaman itu sebenarnya semuanya mengesankan ya Mbak. Nggak ada yang namanya santri itu tidak mengesankan, nggak ada. Kalau hal kecil itu seperti antri, itu pasti. Terus tidur uyel-uyelan bersama itu pasti juga berkesan. Tapi kalau selama ini yang benar-benar terkesan dan tidak akan saya lupakan, dulu waktu saya SMA, saya itu diberi kesempatan untuk diberi amanah untuk apa ya, mengulas biografi dari Mbah Yai saya ketika peringatan haul, dan itu perjuangannya sangat-sangat Aduh, hebat banget. ya sangat gitu Mbak, sampai beberapa hari itu nggak tidur malam. Kan kalau buat biografi seperti itu kan kita harus punya narasumber dari Duria. Lah itu harus menunggu tidak tidur. Lah terus yang lain itu juga saya diberi kesempatan untuk elok-elok bawang, kalau bahasanya orang Jawa itu apa ya, ikut-ikut lah mengabdi di TU bagian SMP, dan itu cukup membuat saya bertahan untuk gimana ya, menjadi salah satu alasan saya tetap di manajemen pendidikan Islam. Juga seperti itu, ada pengalamannya tersendiri. Jadi pengalamannya, semua hal yang pernah kita lakukan itu merupakan pengalaman yang mengesankan. Iya, tidak ada yang mengesankan, tidak ada yang tidak mengesankan. Seperti itu. Dari santri yang mengantri, ataupun yang lain ya, pokoknya yang hal-hal pokok santri itu semuanya pengalaman menyenangkan. Menyenangkan sekali. Betul sih Kak, menurut aku juga begitu, karena apa ya, santri kan kita biasanya 6 tahun mondok dari SMP SMA, ada yang lanjut lagi, ada yang enggak, pasti kan ada kenangan tersendiri. Iya, pasti ada, dan pasti kangennya nanti. Betul. Aku juga kangen mondok lagi. Tapi takut. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa sih perbedaan yang terletak ketika kakak mondok di SMA ataupun sekarang sudah kuliah? Kalau perbedaannya itu menurut saya tidak terlalu ada ya, karena dulu saya kan mondok juga nyambi sekolah, dan sekarang juga mondok juga nyambi sekolah. Nah, kalau perbedaannya itu mungkin kalau dulu kan mondoknya itu kan juga sekolah, tapi sekolahnya itu dalam satu yayasan. Jadi semua peraturan, semua waktunya itu termanajemen oleh pondok. Kalau sekarang kan enggak. Antara sekolah dan antara kuliah dan mondok itu kan tidak sama. Nah, mungkin perbedaannya itu dari situ. Iya. Mungkin dari itu ya juga. Dulu kan kalau SMA nih masih kayak apa ya, anak-anak yang emang benar-benar dititipkan orang tua. Kalau kan sekarang memang maunya sendiri, terus kita mau punya pengalaman mondok sambil kuliah nih. Terus ada lagi Mbak, kalau dulu tuh saya waktu mondok di pondoknya saya dulu, itu kan ngejar target. Jadi kalau dulu itu ada hafalannya, hafalan seperti Nadom Imriti, hafalan Nadom Alfiyah. Jadi itu kan mondoknya keruasa banget loh. Kalau nggak target ini saya tidak lulus. Jadi seperti itu. Jadi mending nggak tidur malam daripada saya nggak hafal. Kalau sekarang itu kan tergantung dengan apa, kelas madin ya. Kalau yang saya rasakan sekarang. Jadi perbedaannya itu seperti itu. Kangen nggak ini sama mondok yang kemarin-kemarin itu? Sangat kangen. Sangat kangen meskipun agak berat ya. Iya, justru yang membuat saya kangen itu yang perjuangan-perjuangan seperti itu. Betul. Memang dari perjuangan-perjuangan itu kita apa ya, kayak ngerasa banget kita punya pengalaman seperti ini. Nanti pastinya kalau kita mondok lagi akan bertemu seperti ini, tapi kita udah bisa gitu loh ya. Iya, betul sekali. Gak nyangka gitu loh kalau ternyata saya dulu pernah hafalan ini. Pernah seperti itu gitu loh. Oke, kalau aku boleh tahu, kakak nih kenapa memilih menjadi mahasiswa sekaligus santri? Kenapa nggak menjadi mahasiswa di kos atau berorganisasi atau bekerja? Kalau sebenarnya ya Mbak, saya itu merasa saya itu bukan mahasiswa
yang santri, tapi saya itu santri yang mahasiswa. Oke. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang dari awal saya itu pengennya mondok saja. Lulus SMA saya itu pengennya mondok saja. Nah terus karena saya itu tanda kutip dipaksa oleh orang tua saya, pokoknya kudu kuliah, harus kuliah, ayah dulu nggak kuliah dan bla bla bla. Akhirnya saya malah mikir-mikir, oke, saya kuliah. Bahkan dulu ceritanya saya daftar ke sini itu hamin 6 jam, saya hamin 6 jam penutupan pendaftaran saya itu daftar ke sini. Jadi sangke nggak pengennya kuliah gitu loh. Terus akhirnya saya oke ya, saya mau kuliah asalkan saya tetap mondok. Nanti kalau saya kuliah nggak pinter gimana ya, nggak popo, penting sama mondok sama kuliah. Oke, akhirnya saya berangkat ke sini. Nah itu menjadi alasan saya. Dan alasan saya selanjutnya adalah saya teringat pesan orang tua saya bahwa memang kita itu seorang perempuan ya. Betul. Kalau dipikir itu nanti endingnya pasti di dapur dan lain-lain. Tapi zaman sekarang itu nggak sama dengan zaman anak kita besok. Betul. Kita harus saling mendampingi antara dua kaki kanan dan kaki kiri, kaki ilmu agama dan ilmu umum seperti itu. Jadi harus balance, harus tetap Betul. bersamalah seperti itu. Beriringan lah. Iya, beriringan. Yang menjadi alasan saya itu. Oke. Betul apa yang dikatakan Kak Alda ya. Meskipun banyaklah orang yang bilang kalau kenapa kuliah ujung-ujungnya juga di dapur. Sebenarnya tidak seperti itu, tapi melainkan kayak kita punya pengalaman ini, nanti kita akan kedepannya seperti ini. Bukan hanya perihal nanti perempuan jadi di dapur, tapi karena emang apa ya, pengalaman itu butuh dan itu merupakan suatu pelajaran untuk kita selanjutnya Kak ya. Iya. Oke. Untuk Kak Alda, kalau misalkan nih dulu nggak kuliah, kecewa nggak sih orang tuanya? Cuma mondok aja di sini. Kalau kecewa itu mungkin ada kecewanya, cuma nggak terlalu kecewa. Karena prinsip orang tua saya itu, yang penting anakku itu sekolah. Baik itu sekolah formal atau sekolah mondok. Bahkan orang tua saya itu pernah sampai bilang gini, selagi saya masih sehat, selagi saya masih hidup di dunia, dan selagi sampean belum diminta orang lain dalam tanda kutip, saya tetap kalahkan sampean. Baik itu sampai S1, S2 atau mondok monggo, tapi kalau ayah pengen sama tetap kuliah. Jadi kalau kecewa itu ada, tapi nggak begitu kecewa banget gitu. Ya. Jadi memang apa ya, memang ini tuh permintaan orang tua. Iya, aslinya seperti itu. Tapi alhamdulillahnya sekarang keturutan. Iya, ya itu dipaksa, terpaksa, jadi terbiasa. Oke, betul sekali, terpaksa jadi terbiasa. Iya. Nah, ngomong-ngomong jadi santri nih, gimana cara kakak belajar beradaptasi pas awal kesini menjadi mahasiswa sekaligus santri di lingkungan yang berbeda tapi yang di waktu yang sama? Kalau beradaptasi untuk yang pondoknya itu saya tidak terlalu keberatan, karena memang dulunya kan basicnya saya sudah mondok, jadi sudah mengenal taktiknya beradaptasi. Tapi kalau di kuliah, di perkuliahan saya agak kaget Mbak. Agak kaget ya. Soalnya gimana ya, kalau lingkupnya saya dulu kan, oh anaknya gini, basicnya gini. Basicnya itu tidak terlalu anak yang luar, tidak terlalu yang bersama lawan jenis bareng-bareng kemana-mana. Seperti itu. Tapi saya juga memaklumi karena saya memikirkan orang kuliah itu kan berbeda-beda. Betul. Jadi aslinya sampai saat ini pun, sampai sekarang saya itu masih agak sulit beradaptasi dengan teman-teman. Seperti itu. Jadi ya gimana ya Mbak, apalagi dengan sama Caca pinter, Caca seperti ini. Ternyata ilmuku yang saya dapat di pondok dulu belum ada apa-apanya dari teman-teman saya kampus. Itu sih yang menjadi saya alasannya. Tapi alhamdulillahnya sekarang banyak temennya, jadi kita tahu nih kemampuan kita seperti apa. Nah, akhirnya iya. Apa yang kurang dari diri kita. Ya, itu juga. Alhamdulillah banget nih kalau Alhamdulillah gitu. sekali. Banyak pengalaman lah. Banyak Ya, pengalaman banget ya. Meskipun apa ya, yang awalnya dipaksa jadi terbiasa. Tetap yang merujuk awalnya semata itu. yang awalnya takut takut lah akhirnya punya teman, jadi kita tahu kurangnya di mana. Iya. Oke. Aku mau tanya pendapat Kak Alda tentang apa sih mahasiswa aktif berkarakter santri itu? Kalau mahasiswa yang aktif berkarakter santri itu menurut saya bukan hanya aktif dalam forum sekolah atau forum kampus, tapi ketika dia itu mengikuti organisasi-organisasi, terus
mengikuti kegiatan-kegiatan, tapi dia tidak lupa bahwa dia itu adalah seorang santri. Oke. Jadi dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun dia itu berada, seaktif-aktifnya tetap ingat, saya itu santri. Oke. Saya itu tetap butuh batasan, baik itu batasan dengan bergaul, terus batasan waktu dan lain-lain. Itu mahasiswa yang aktif dan berkarakter santri, kalau menurut saya itu seperti itu. Tetap mengingatlah kalau saya itu santri, gitu loh. Aktif menjadi santri juga menjadi mahasiswa, bukan hanya forum di kampus ya, tapi di organisasi juga. Tapi tetap mengetahui batasannya santri itu seperti apa. Oke. Tetap sadar diri, aku santri. Oke, selama sejauh ini nih, dampak positif dari kakak menjadi mahasiswa sekaligus santri dalam satu waktu ini gimana? Apa aja? Kalau dampak positifnya banyak sekali. Banyak banget nih. Apalagi saya kemarin pas waktu pulang itu sangat-sangat merasakan. Sedikit cerita. Saya di rumah itu punya lima teman. Lima teman. Circle lah, kalau bahasa sekarang itu circle. Itu ada yang mondok saja, ada yang bekerja saja, ada yang mondok sama kuliah. Terus bermacam-macam lah. Random lah ya. Iya, random. Terus ketika kita berkumpul, kalau yang punya pengalaman mondok dan kuliah, itu ketika ada teman-temannya yang ngomongnya kuliah, ngomongin tentang kuliah gitu loh, itu kita nyambung. Terus kalau ada teman yang membicarakan tentang pondok, kita juga tetap nyambung. Itu kalau dasarannya ya. Terus ada lagi pengalaman positif yang sangat-sangat positif, kita dapat mengikuti zaman. Maksudnya mengikuti zaman itu kita tidak terlalu ketinggalan zaman. Betul. Tapi tetap didampingi dengan ilmu-ilmu yang kita dapat ketika kita mondok sebagai santri. Seperti itu. Sekaligus kalau bahasa sekarang tuh nostalgia lah ya. Sekalian bahas-bahas kuliahnya dia seperti apa, kita seperti apa. Ini kita saling tahu nih pengalaman dari masing-masing pertemanan kita. Baik dari pondok yang sekarang, pondok yang dulu, ataupun kayak kuliahnya kan beda-beda juga ya Kak. Tetap beriringan lah. Tetap antara kuliah sama mondoknya. Walaupun ada yang kerja sambil kuliah ataupun kuliah sambil mondok ya. Iya. Akhirnya jadi cerita dan pengalaman untuk kita sendiri. Untuk sejauh ini tantangan yang seperti apa sih yang kakak tempuh selama menjadi mahasiswa sekaligus santri dalam satu waktu ini? Kalau tantangan itu yang saya rasakan belum ada yang begitu, ini tantangan belum. Tapi kalau sekarang itu saya lebih memikirkan, saya itu sekarang santri dan mahasiswa. Otomatis tantangan saya ketika besok saya terjun di masyarakat. Betul. Sekarang itu loh ya, pandangan masyarakat, anak ini kuliah, berarti itu Caki mesti ngerti seperti ini. Anak ini mondok pasti ngerti, apalagi kalau dia itu mondok sama kuliah. Tantangannya kan menjadi aku adalah seorang santri, berarti besok kalau ada masyarakat yang tanya seperti ini, secara langsung saya harus tahu. Itu juga dengan pengetahuan umum. Jadi tantangannya itu kalau menurut saya lebih ke besok pas terjun ke masyarakat. Kita dituntut untuk mengetahui dua ilmu. Iya. Jadi kita dituntut itu kita sudah tahu jawabannya, yang umum tuh seperti ini, yang santri seperti ini. Untuk sejauh ini selama menjadi mahasiswa sekaligus santri ini agak berat kan ya? Iya. Betul. Berat banget sih kalau menurut aku. Kalau dari kakak sendiri, apakah ada tokoh panutan yang membuat kakak tuh tetap semangat atau yang ditiru gitu? Kalau tokoh panutan itu ada. Yang jelas itu orang tua saya, dan yang paling utama itu adalah ayah saya. Betul. Karena dari awal yang memaksa saya itu kuliah dan menyemangati itu adalah ayah saya. Ayah saya itu gimana ya Mbak, ambisi banget gitu loh. Ketika anaknya itu harus berpendidikan tinggi, bukan karena pangkat, bukan karena gelar, tapi memang benar-benar seorang perempuan itu jangan berhenti di sini saja. Betul. Harus sibuk dengan pendidikan, baik itu sibuk dengan pendidikan pondok pesantren atau dengan kuliah. Seperti itu. Dan yang kedua adalah netizen saya. Betul. Atau orang-orang yang tidak suka dengan saya. Sebenarnya mereka sayang ya Mbak ya? Iya, sebenarnya itu sayang karena secara tidak langsung kan dia memperhatikan saya. Betul. Iya, saya itu pernah loh Mbak dikatakan seperti ini. Ngapain sih kuliah? Betul. Ngapain sih mondok? Aku itu nggak mondok Mbak, karena ada seorang cerita gini. Aku itu nggak mondok karena saya itu tahu bahwa orang mondok apalagi kalau kuliah itu menghabiskan biaya orang tua. Itu bilang ke saya, dan itu secara tidak langsung kan
oh berarti pandangan anak ini seperti ini. Terus dia bilang, apalagi sampean mbak, sampean itu bapaknya bukan PNS. Itu ngomong langsung mbak, dan membuat hati saya jelek gitu loh. Mulai dari itu saya akan membuktikan bahwa memang saya itu bukan dari keluarga yang lulusan sarjana, hanya pondok pesantren, pondok pesantren. Saya akan menunjukkan bahwa yang kamu katakan itu salah. Saya memang beban keluarga, tapi beban keluarga untuk investasi akhirat. Seperti itu. Mungkin ada pesan untuk mahasantri akan kedepannya tuh seperti apa gitu? Boleh Kalau disampaikan? pesan kesannya untuk teman-teman semua, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, jangan pernah lupa bahwa kamu itu santri. Betul. Jangan malu menjadi santri. Apalagi kalau kamu sudah pernah merasakan mondok, terus sekarang kamu mondok lagi. Seperti yang didahulukan kiai saya dulu waktu SMA, Kiai Muhammad Al-Amin. Kita itu adalah mahasiswa, kita itu adalah santri yang kebetulan menjadi mahasiswa. Karena menjadi mahasiswa itu adalah rezeki dari dunia. Kalau menjadi santri itu harus, apalagi seorang perempuan. Nah, makanya teman-teman semua itu semangat, jangan terlalu terbebani dengan tugas-tugas kuliah. Jangan terlalu terbebani dengan tugas-tugas, apalagi tugas-tugas mondok, karena itu adalah kewajiban kita sebagai seorang anak untuk birrul walidain dengan orang tua. Terima kasih atas bisa ya diundang ke sini Kak Alda pada sore hari ini. Saya senang sekali bertemu sampean. Alhamdulillah kalau gitu. Oke. Saya akan sedikit menyimpulkan dari tema dan narasumber yang akan kita bahas kali ini, bahwasanya menjadi seorang santri ataupun tidak, orang bisa dikatakan santri jika tidak menjadi santri ataupun pindah tidur ke pondok, itu bisa dikatakan santri karena akhlak dan budi pekerti. Dan menjadi seorang santri itu harus bagi perempuan, jadi kalau tidak menjadi santri itu pun harus perilakunya seperti santri. Begitu menjadi mahasiswa harus bisa menjaga jati dirinya sebagai santri. Walaupun banyak forum yang ditemui seperti dalam kampus ataupun di organisasi. Oke. Saya Samratul Abidah beserta grup yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Dikmah, Dialog Mahasiswa, hanya di KK Media, Media Kampus IAIN kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.